Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Iska Fatmawati dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membacakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia, Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran: menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mempresentasikan tentang Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Yang keempat, membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab sebagai implementasi Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang toleransi melalui Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita baca bersama. Kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أعمل وأنا بريء مما تعملون. Baiklah, sebelum kita menganalisis Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, mari kita lihat bersama. Berikut adalah foto-foto contoh perilaku toleransi sesuai dengan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Baiklah, selanjutnya marilah kita simak bersama infografis dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tafsir Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Ayat 40. Penduduk Mekah terbagi menjadi dua kelompok yang beriman kepada Al-Quran dan tetap dalam kekufuran. Sebagian menolak kebenaran Al-Quran karena kelas kepala, mempertahankan kedudukan sosial atau hati yang telah terkunci. Allah lebih mengetahui siapa yang membuat kerusakan baik melalui syirik, zalim, perbuatan melampaui batas atau yang lainnya, dan akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW hanya bertugas menyampaikan tanpa paksaan. Balasan atas perbuatan buruk menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Ayat 41, Nabi Muhammad SAW dan umat yang beriman tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kedurhakaan orang-orang yang tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan balasannya akan diberikan di akhirat. Apa kaitannya Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 dengan toleransi? Yang pertama, kaitan dengan toleransi. Ayat tersebut mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan, termasuk dalam hal keimanan. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk memaksa orang masuk Islam. Sikap toleransi dicontohkan dengan membiarkan setiap individu memilih jalannya sendiri, sedangkan sikap
seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran tanpa paksaan. Toleransi juga terkait dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak membalas perbuatan manusia. Makna toleransi di sini artinya kita menghormati perbedaan, menjaga hubungan baik dalam beragama ataupun dalam sosial. Selanjutnya, marilah kita dengarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 tentang memelihara kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Satu kisah awal. Ayat ini dijelaskan setelah kisah pembunuhan pertama oleh anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya secara zalim. Kejadian ini menunjukkan sifat tergesa-gesa manusia dalam melakukan kejahatan. Yang kedua adalah penegasan hukum. Allah menetapkan hukum kepada Bani Israel. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, seperti hukuman pidana atau kerusakan besar, maka ia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, maka ia seakan-akan telah menyelamatkan seluruh dunia. 3. Tafsir para ulama. Quraisy Shihab menegaskan bahwa hukum ini untuk menunjukkan dampak buruk pembunuhan dan pentingnya memelihara kehidupan. Ibnu Ashur, syariat ini telah ada sejak lama, menunjukkan relevansi hukum ini hingga umat Islam saat ini untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan. Hamka, penekanan kepada Bani Israel karena mereka pada zamannya sering melakukan pembunuhan, termasuk terhadap para nabi. Al-Maraghi, pembunuhan yang dilarang adalah yang dilakukan atas dasar kejahatan, permusuhan, dan tanpa alasan syar'i, membuat kerusakan di bumi, termasuk menciptakan ketidaknyamanan, merusak lahan, dan fasilitas lainnya. Keempat, pesan utama ayat. 1. Menjaga nyawa manusia adalah tindakan yang sangat mulia dan menunjukkan kasih sayang serta penghormatan terhadap hak hidup. 2. Membunuh tanpa alasan yang sah dan membuat kerusakan, merusak persatuan dan keamanan dalam masyarakat. Ayat ini mendorong persatuan, menjaga kemanusiaan, dan menghormati hak hidup individu, baik muslim maupun non-muslim. Selanjutnya adalah hadis tentang memelihara kehidupan. An Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya syurga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut adalah contoh-contoh perilaku yang menggambarkan memelihara kehidupan manusia. Berikut adalah, dan untuk refleksi pembelajaran hari ini, tentunya kita harus bisa melakukan atau memiliki nilai karakter yang baik ketika mempelajari pelajaran hari ini. Salah satu contohnya, contoh perilaku dari membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 adalah karakternya kita bisa memiliki karakter yang religius, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa menghormati orang lain yang berbeda pendapat, dan itu termasuk ke dalam karakter toleransi. Kita memberikan kesempatan kepada teman untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakini, dan itu termasuk ke dalam karakter toleransi berkebinekaan global dan juga karakter yang lainnya. Dan selanjutnya, contoh perilaku yang lain adalah hidup berdampingan dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, dan ras serta negara. Itu adalah termasuk ke dalam karakter toleransi dan berkebinekaan global. Ketika kita membuang sampah ke tempat sampah, artinya kita bisa memelihara kehidupan manusia. Dan bahkan apabila menemukan duri atau paku di jalan, kemudian kita ambil dan buang ke tempat sampah, itu termasuk juga ke dalam peduli lingkungan, memelihara kehidupan manusia. Kita menggunakan masker dan jaga jarak saat ada wabah, itu juga sama termasuk ke dalam memelihara kehidupan manusia. Dan tentunya kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu adalah peduli sosial dan merupakan contoh memelihara kehidupan manusia. Dan masih sekali banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan perilaku toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat video contoh toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mengapa harus bercerai-berai? Sementara rukun begitu dekat dengan damai. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengujar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Selanjutnya, video tentang menjaga kehidupan manusia dengan saling tolong-menolong. Selanjutnya kita lihat video kedua tentang memelihara kehidupan manusia dengan saling tolong-menolong.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Dan anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi sudah disampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan memberikan kemanfaatan untuk kita semua, khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi kalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.